Hadas, pembagian dan tata cara mensucikannya. Pengertiannya, hadas itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim, sehingga yang bersangkutan tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat dan tawaf. Jadi sholat dan tawaf saja. Kalau puasa, ya orang lagi berhadas, misalnya dia belum berwudu, ya boleh berpuasa? Boleh, karena berpuasa tidak mesti berwudu terlebih dahulu. Orang yang berhadas walaupun bersih dikatakan tidak suci, ya. Sehingga harus berwudu maupun mandi junub, ya, ataupun tayamum, ya, ketika hendak melaksanakan sholat dan tawaf. Misal, seseorang baru mandi nih, mandi pagi-pagi, ya, dia pakai sabun, pakai sampo, mandi biasa. Setelah dia mandi, apakah dia bisa langsung sholat? Jawabannya tentu tidak. Walaupun dia sudah bersih, ya, tapi dia belum suci. Karena tadi dia setelah mandi belum wudu, gitu. Kecuali dia tadi mandinya adalah mandi besar atau mandi junub. Nah, kalau seperti itu baru dia sudah bersih badannya dan juga suci dari hadas. Nah, kesimpulannya, kalau najis itu berupa benda-benda yang bisa dilihat, ya, ada aromanya, ada warnanya, ada wujudnya. Tapi kalau hadas itu enggak, ya, hadas itu ya sesuatu yang tidak bisa dilihat, gitu. Bukan benda lah intinya. Hadas itu bukan bukan benda. Selanjutnya, macam-macam hadas, ya. Macam-macam hadas, kita mulai dari hadas kecil dulu. Hadas kecil itu intinya adalah hadas yang bisa disucikan dengan berwudu, ya. Atau kalau tidak ada air atau berhalangan bisa diganti dengan tayamum. Itu hadas kecil, ya. Jadi hadas kecil wudu. Kalau hadas besar itu dengan mandi wajib. Itu intinya. Hadas kecil wudu, hadas besar mandi wajib. Nah, dua-duanya ini kalau tidak ada air atau mungkin ada uzur boleh dengan tayamum, ya. Jadi hadas kecil bisa dengan tayamum, hadas besar pun sama bisa dengan tayamum. Nah, yang termasuk hadas kecil itu apa aja? Pertama, keluar sesuatu dari dua lubang kotoran manusia, ya, baik depan maupun belakang. Ketika misal kita buang angin dari lubang belakang kan, ya, walaupun eh, tidak ada benda padat misalnya, ya, buang angin, ya, kentut, itu batal, wudunya batal karena termasuk hadas kecil tadi, ya, keluarnya sesuatu, ya, atau misalnya kita buang air kecil, ya, buang air kecil ada yang keluar dari kelamin depan kita, ya, itu batal wudunya, ya, wudunya batal karena kita keluar sesuatu dari dua lubang kotoran, ya. Kalau lubang yang lain bagaimana, Pak? Ya, misalnya dari hidung, ya, dia pilek ingusan. Nah, karena hidung tidak termasuk di sini, makanya tidak batal wudunya. Ya, orang yang pilek, ya, ingusan, tidak batal wudunya. Karena tadi hanya dua lubang kotoran, maksudnya dari kelamin dan dari lubang belakang. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini bisa karena gila, mabuk, ya, ayan ataupun pingsan, ya. Dan termasuk juga sebetulnya adalah tidur, ya, hilang akal. Tidur tapi posisinya tidak duduk. Artinya kalau posisinya tiduran benar-benar tidur seperti kita tidur di rumah, ya, di atas kasur, itu jelas batal. Tapi kalau kita duduk nih, ya, tapi tidur posisinya duduk, maka wudhu kita tidak batal, ya, karena posisi kita walaupun tidur tapi dalam posisi duduk, gitu. Selanjutnya, yang membatalkan wudhu ataupun yang termasuk hadas kecil adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa alas. Ya, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Misal kita punya adik, ya, adik kecil, dia ngompol, ya, kita apa namanya, cebokin dia, ya. Nah, otomatis kan kita tangan kita mengenai kemaluan dia tuh, adik kecil kita. Nah, itu wudunya batal, wudu kita batal. Apalagi?
yang membatalkan wudhu ataupun menyebabkan hadas kecil. Bersentuhan kulit ya antar lawan jenis yang bukan muhrim ataupun mahram ya tanpa penghalang. Jadi kalau orang yang bukan muhrim ya dan kita bersentuhan maka wudhunya batal. Maka termasuk penyebab hadas kecil. Nah, sekarang penyebab hadas besar. Yang pertama, ya, keluarnya sperma atau mani, baik disengaja maupun tidak. Nah, ini nanti ya, pada saat sudah baligh atau sudah dewasa. Kalau anak kecil belum. Apalagi yang menyebabkan harus mandi wajib ya ataupun hadas besar. Nih, terjadinya pertemuan antara kelamin laki-laki dan perempuan ya atau bersetubuh. Nanti ketika sudah menikah ya, berhubungan suami istri atau bersetubuh ya, mau itu mengeluarkan sperma ataupun tidak, maka dia wajib mandi 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 junub atau mandi besar. Yang ketiga meninggal dunia. Meninggal dunia itu hadas besar. Makanya orang yang meninggal dunia itu harus dimandikan. Ya, memandikan jenazah itu sebetulnya mandi wajib bagi dia. Hanya saja kalau orang yang sudah meninggal kan dia tidak bisa ya memandikan dirinya sendiri. Makanya yang memandikan adalah orang lain. Selesai menjalani masa haid bagi wanita. Nah, misal ya wanita yang sudah dewasa atau sudah balik, nah dia haid misalnya selama 7 hari bisa. Nah, ketika sudah selesai masa haid ya, sudah lewat 7 hari, sudah tidak keluar lagi darah haidnya, maka dia harus mandi. Ya, harus mandi junub, mandi wajib. Gitu. Nah, kalau selama masa haid, dia boleh mandi nggak? Boleh, mandi biasa ya, mandi misalnya pagi ya atau sore dia mandi, boleh mandi biasa gitu. Bukan mandi wajib. Yang kelima, nifas dan wiladah. Darah nifas itu beriringan ya, keluarnya dengan darah wiladah. Jadi ketika seseorang wanita melahirkan itu akan ada darah yang keluar. Nah, itu namanya darah wiladah saat melahirkan. Nah, darah yang keluar setelah melahirkan itu akan disambung langsung dengan darah nifas yang kurang lebih selama 40 hari. Gitu. Jadi pada dasarnya wanita yang habis menjalani masa wiladah atau proses melahirkan ya itu dia sebetulnya wajib untuk mandi junub. Cuma karena enggak lama setelah dia melahirkan itu keluar lagi darah nifas, maka mandi junubnya ditunda ya. Tidak saat setelah melahirkan langsung mandi junub. Nah, ini kan nanti mandi junubnya ditunda setelah selesai masa nifasnya yang kurang lebih 40 hari. Tapi selama 40 hari ini dia boleh mandi nggak, Pak? Ya sama kayak haid, boleh mandi pagi, mandi sore gitu, boleh. Tapi mandi wajibnya nanti ya setelah nifasnya selesai. Apalagi yang menyebabkan orang harus mandi wajib ya? Nih, mu'alaf atau baru masuk Islam. Ya. Orang yang baru masuk Islam ya setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus mandi junub dulu ya, karena dia berhadas besar tuh. Ya, jadi harus mandi junub dulu. Ya, itu tadi pengertian hadas dan juga macam-macam hadas.